Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada kali ini saya akan membagikan video mengenai ketepatan waktu yang dipengaruhi oleh profitabilitas, financial distress, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Pada perusahaan manufaktur tahun 2018 sampai dengan 2020. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Pada kali ini sampel penelitian diperoleh sebesar 113 perusahaan, di mana dalam penelitian ini menggunakan tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan populasinya 183. Adapun kriteria telah dicantumkan dalam video. Perusahaan yang tidak terdaftar itu sebanyak 18 perusahaan, perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan itu ada 25, dan perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah itu sebanyak 27 perusahaan. Jadi total sampelnya itu sebanyak 113 perusahaan, dan total observasi data itu adalah 339 yang diperoleh dari 113 dikalikan dengan 3 tahun periode penelitian. Model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana profitabilitas itu berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Logikanya, semakin perusahaan itu memiliki profit yang baik atau profit yang tinggi, maka perusahaan itu akan semakin tepat dalam melaporkan laporan keuangan. Untuk hipotesis yang kedua, itu adalah financial distress berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Semakin perusahaan itu mengalami kebangkrutan, itu akan mengulur waktu, jadi tidak tepat dalam melaporkan laporan keuangan. Untuk hipotesis yang ketiga, itu adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi. Semakin perusahaan itu memiliki total aset yang tinggi atau perusahaan itu memiliki ukuran yang tinggi, maka perusahaan itu akan semakin tepat dalam melaporkan laporan keuangan. Nah, hipotesis yang terakhir adalah hipotesis yang keempat. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi. Semakin umur perusahaannya itu semakin lama, maka ketepatan waktu publikasi laporan keuangan akan selalu dilakukan dengan tepat waktu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi logistik. Uji regresi logistik, variabel dependen yang digunakan, di mana di sini adalah variabel ketepatan waktu itu menggunakan nilai dummy. Jadi kalau variabel Y-nya itu adalah variabel dummy, teman-teman bisa menggunakan uji regresi logistik. Sekarang saya akan memberikan tutorial mengenai hasil dan pembahasan pada ketepatan waktu yang dipengaruhi oleh profitabilitas, financial distress, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Nah, ini saya punya data. Nah, sampel di sini dengan 113 tadi, dan total N-nya itu adalah 339. Data ini akan saya pindahkan ke SPSS. Saya akan buka SPSS. Oke, tinggal saya copy saja. Nah, ini namanya VAR 01 sampai VAR 05, disesuaikan seperti yang ada pada tabulasi data di Excel tadi. Oke, di sini adalah tepat waktu. Akan saya tulis Y-nya ini adalah tepat waktu.
waktu. Untuk X1 itu adalah ROA. Untuk X2 nya itu adalah financial distress, dan untuk X3 nya itu adalah size, ukuran perusahaan, sedangkan X4 nya itu adalah umur perusahaan atau age. Oke, di sini ada satu variabel dummy, yaitu ketepatan waktu, di mana 1 itu adalah perusahaan yang melaporkan tepat waktu dan 0 itu adalah perusahaan yang tidak tepat waktu. Jadi kita beri nama untuk label di sini bagian value sini. Untuk label tepat waktu, value-nya kita kasih 1, kita kasih nama tepat waktu. Klik add, tambahkan untuk value 0 itu adalah tidak tepat waktu. Kita klik add, oke. Nah, teman-teman sudah memiliki data ini. Nanti untuk interpretasi di bab 4, teman-teman bisa menginterpretasikan mengenai statistik deskriptif dan hasil hipotesisnya. Sekarang untuk statistik deskriptifnya, karena untuk Y itu adalah variabel dummy, maka untuk statistik deskriptif saya menggunakan ini, analyze deskriptif frekuensi. Jadi saya masukkan di tepat waktu saja. Oke. Jadi di bagian sini teman-teman bisa tahu bahwa terdapat 98 yang tidak tepat waktu, sedangkan sisanya atau 241 itu yang tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan. Nah, untuk variabel yang lain teman-teman bisa statistik, analyze, deskriptif statistik, masuk di deskriptif. Nah, ini yang dimasukkan variabel independennya berarti. Di sini sudah muncul untuk masing-masing variabel, nanti bisa diinterpretasikan berdasarkan nilai minimal, maksimum, nilai rata-rata, dan nilai penyimpangannya. Sekarang lanjut ke analisis regresi logistik. Jadi teman-teman masukkan analyze regression binary logistik. Nah, untuk dependent itu adalah variabel tepat waktu, sedangkan yang lain X1 sampai X4 nya itu dimasukkan di sini di bagian covariat. Teman-teman tinggal klik di option saja, dicentang semuanya. Jadi nanti untuk memunculkan nilai Hosmer-nya, nilai classification-nya, itu teman-teman dicentang ini. Continue, oke. Jadi untuk pengujian menggunakan regresi logistik ini lebih simpel karena tidak perlu menggunakan uji normalitas dan asumsi klasik. Jadi tinggal memasukkan saja dan tinggal diuji. Nah, dalam pengujian ini teman-teman apa yang ada di sini nanti tinggal diinterpretasikan. Misalkan ini saya sudah menginterpretasikannya untuk hasilnya. Untuk uji regresi logistik, ini yang pertama itu adalah untuk pengujian Hosmer and Lomsø, goodness of fit. Nah, teman-teman bisa ambil Hosmer di sini. Ini ambilnya di bagian sini. Tinggal cari aja, nanti ada yang hasil ini, Hosmer and Lomsø test. Jadi tinggal di copy saja. Nah, di sini interpretasinya seperti ini. Nilai chi-square itu sebesar 7,882 dengan nilai signifikannya itu sebesar 0,445 lebih dari 0,05. Dengan demikian nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak diperoleh adanya perbedaan data estimasi model regresi logistik dengan data observasinya. Jadi ini bisa dikatakan model itu bisa sudah tepat atau sudah layak.
Sedangkan untuk tabel klasifikasi, teman-teman bisa ambil pada bagian di sini, klasifikasi. Nah, ini di bagian klasifikasi tabel ya. Jadi teman-teman tinggal di copy aja, nanti dimasukkan di bab 4-nya. Di sini teman-teman bisa melihat untuk yang tidak tepat waktu itu ada 5. Untuk observasinya, nah ini penjelasannya seperti ini. Hasil dari 339, karena di sini tadi sampelnya itu jumlahnya 339, itu terdapat 241 yang tepat waktu. Jadi ini bagian ini jumlahnya, kalau dijumlah ini adalah 1 itu tepat waktu, kalau 0 tadi tidak tepat waktu. Paham ya? Terus untuk 241, nah yang 241 ini terdapat 237, ini 237 yang diprediksi dengan benar, maka persentasenya kebenaran sebesar ini 98,3. Oke. Dengan demikian persentase kebenaran secara keseluruhan, nah ini secara keseluruhannya 71,4. Nah, 71,4 model ini lebih dari 50%. Ini saya maaf ini 71,4. Di mana nilai ini lebih dari 50%. Nah, 71 ini lebih dari 50% atau mendekati 100, yang artinya prediksi model ini mempunyai kemampuan yang baik. Oke, untuk pengujian klasifikasi sudah dijelaskan. Nah, untuk pengujian keseluruhan model, jadi kalau keseluruhan model itu teman-teman membutuhkan hasil blok 0 dan blok 1. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian blok 0-nya. Ini blok 0. Nah, teman-teman ambil yang bagian iteration ini. Di iteration ini mean to look like likelihood-nya itu sebesar 407,924. Oke. Saya munculkan di sini ini untuk bloknya yang 0 itu sebesar 407. Sekarang cari lagi yang iteration untuk blok satunya. Nah, di sini ada blok 1, tadi blok 0. Nah, teman-teman bisa lihat untuk bagian yang akhir, untuk nilai mean to look likelihood-nya itu sebesar 390,116. Nah, di sini berarti mengalami penurunan. Jadi interpretasinya seperti ini. Hasil menunjukkan untuk blok 0 nilai to look likelihood-nya itu sebesar 407,702. Sedangkan pada model akhir pada blok satunya itu nilainya 390, jadi mengalami penurunan sebesar 17,586. Jadi bisa dikatakan model ini baik atau fit. Nah, untuk nilai Nagelkar R-square itu kalau di SPSS regresi linier itu seperti uji koefisien determinasi atau adjusted R-square-nya. Tapi kalau untuk regresi logistik ini menggunakan Nagelkar R-square. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Nagelkar-nya itu sebesar 0,072. Oke, 0,072 berarti hanya 7,2% variabel X itu mampu menjelaskan variabel Y-nya, sedangkan sisanya itu 92,8%. Jadi ini menjelaskannya terlalu kecil. Nanti untuk bagian penutupnya di keterbatasan nanti bisa ditambahkan. Penelitian ini memiliki keterbatasannya nilai Nagelkar-nya sebesar 7,2%. Nah, untuk pengujian yang terakhir itu adalah pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis teman-teman ambil pada bagian ini, bagian variabel in the equation pada blok yang satu ya, paling bawah ini. Di sini
Ini tinggal di copy saja. Nah, ini di copy gini, sudah saya copy. Nah, untuk interpretasinya ini untuk persamaan regresinya seperti ini. Nah, untuk konstanta teman-teman bisa ambil di konstantanya ini min 4,439 ditambah untuk variabel pertama itu profitabilitasnya itu ada 3. Kenapa ditambah? Karena di sini nilainya positif. Berarti ditambah 3,024 ROA dikurangi karena di sini nilainya negatif, berarti kita dikurangi 0,017 FD financial distress, ditambah 0,179 size, ditambah 0,005 umur. Nah, ini sudah dibuat persamaan regresinya seperti ini, sesuai dengan di bab 3-nya untuk metode penelitian, teknik analisis datanya tadi. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah uji hipotesis. Hipotesis diterima apabila nilai signifikan kurang dari 5%. Nah, teman-teman bisa lihat untuk hipotesis pertama itu adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Jadi ini disesuaikan di hipotesis bagian bab 2 tadi, di mana profitabilitas itu berpengaruh positif. Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Oke, di sini profitabilitas itu diukur dengan ROA. Berarti ROA ini memiliki nilai signifikan 0,021 dengan nilai betanya 3,024, arahnya positif. Oke, di sini sudah saya tulis 0,021 kurang dari 0,05 dengan nilai beta arah positif, sehingga hipotesis pertama diterima karena satu nilai signifikannya kurang dari 5%. Untuk hipotesis yang kedua, financial distress berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa lihat ini, untuk nilai financial distress, nilai signifikannya itu sebesar 0,432. Oke, 0,432 ini lebih dari 0,05, maka hipotesis yang kedua ditolak. Sedangkan hipotesis yang ketiga itu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat untuk ukuran perusahaan nilai signifikannya sebesar 0,042 dengan betanya 0,179, arahnya positif. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa hipotesis ketiga itu diterima karena signifikannya kurang dari 5%. Nah, untuk pengujian hipotesis yang terakhir itu adalah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu. Nah, teman-teman bisa lihat untuk nilai signifikan umur atau age itu sebesar 0,472, di mana nilai 0,472 itu lebih dari 0,05, sehingga hipotesis keempatnya ditolak. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai hasil dan pembahasan ketepatan waktu yang dipengaruhi oleh profitabilitas, financial distress, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Semoga bermanfaat dan teman-teman tetap jaga kesehatan agar bisa menyelesaikan penelitian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.